Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Buat video ini pagi ya. Jadi di sini saya akan menggambar ataupun eh, beritahu candle reverse dan candle retest ya. Ini saya akan gambar satu buah candle reverse. Pertama saya akan menyimpan moving average. Ini contoh ya. Ini yang warna hijau Bollinger Band ya. Yang warna hijau ini Bollinger Band. Saya rasa terlalu tebal ya. Nah, ini Bollinger Band. Kemudian ketika Bollinger Band atas ini nantinya ada yang keluar moving average 5. Ini Bollinger Band dan ini moving average MA5. Nah, apabila ada yang keluar, ini setelah keluar dia masuk, kita bisa sudah katakan ini sebagai extreme sell ya. Ini adalah extreme sell karena trennya sudah keluar moving average-nya. Moving average sudah keluar. Ini extreme sell. Nah, apabila extreme sell ini terbentuk, ada kemungkinan awalnya candle-nya itu naik. Ini candle, kemudian dia naik ya. Nah, biasanya ketika extreme sell keluar ada candle reverse. Candle-nya berwarna merah. Ini namanya candle reverse setelah Bollinger Band naik, kemudian ada moving average MA5 keluar ya. Jika MA5 keluar ini biasanya ada candle reverse. Kalau extreme sell muncul biasanya ada candle reverse. Setelah candle reverse muncul, pasti akan ada candle retest. Tes kembali. Nah, pastikan ketika candle retest muncul, ya, ketika candle retest muncul, kita bisa melakukan entry di sini selama harga tidak menembus extreme sell ini. Tidak menembus bagian body ini, kita bisa melakukan entry sell ketika harga balik ke atas, retest dan tidak menembus MA 510 high. Ini kan 5, yang satu lagi 10. Nah, ini 10. Biasanya yang 10 tidak keluar ya. Yang 10 tidak keluar. Ini dipastikan tidak boleh ditebus. Ini retest yang bagus. Jadi 5-10 itu nanti bersamaan. Ya. Jadi kita harus memperhatikan dulu si MA5 dan si MA10-nya. Yang jelas ketika extreme sell muncul, MA5 keluar, ada candle reverse, ada candle retest. Disinilah kita bisa melakukan entry. Sell ini untuk scalping. Di bawah MA510 low. Ini kita wajib
mengambil taking profit di area tersebut. Wajib kita mengambil TP di sini. Ya. Jadi seperti ini. Kalau ada extreme sell muncul, ini Bollinger Band, kemudian ini MA5, extreme sell muncul, ya. Candle reverse macam-macam, tidak seharusnya seperti ini besar. Ada yang dia berbentuk kecil saja, ada yang dia besar juga gitu. Ada yang berbentuk kecil, ada yang berbentuk besar panjang. Ya, melebihi candle yang sebelumnya. Ini kan candle hijau. Ya kan ini yang merah close-nya lebih dalam. Nah, ada juga yang seperti ini. Jika melihat candle seperti ini, kita tetap harus memperhatikan yang namanya MA5 dan 10. Setelah ini ekstrim keluar, ya dipastikan ini candle retest, jangan menembus bagian high-nya kalau bisa. Jadi kalau misalkan kita sudah melihat candle reverse, ternyata candle retest-nya lebih tinggi dan melebihi MA 510 high, melebihi Bollinger Band. Lebih baik ini kita menunggu saja. Jangan melakukan entry sell dan jangan melakukan eksekusi sell kemudian TP wajib. Jangan. Ya. Jangan pernah. Jadi yang bagus itu ketika adanya candle reverse, ada retest. Retestnya ini tidak boleh menembus MA5 10 high. Ya. Nah, contoh nanti seperti ini. Contoh seperti ini. Ini candle naik, MA keluar, extreme sell. Kemudian setelah extreme sell muncul candle reverse. Ya. Candle reverse ini merah ataupun putih. Yang tadi saya gambar berwarna merah, ya. Nah, kalau yang sekarang ini putih. Ini candle reverse. Retestnya itu dia tidak boleh, candle retest tidak boleh menembus MA510 high. Biasanya hijau, tapi di sini tidak berwarna hijau. Artinya dia melakukan rejection dan langsung melakukan TP wajib. Ini ciri yang berikutnya. Ada lagi untuk extreme sell yang lain. Nah, ini bukan nama, ini extreme sell, ya. Extreme sell ini sudah keluar. Perhatikan, ini keluar. Candlenya ini candle reverse, ada candle reverse, tapi lihat retestnya melebihi MA510 high. Itulah kita perlu menunggu ketika adanya extreme sell dan kemudian naik, ini masih extreme sell ya, karena MA510 high-nya kedua-duanya keluar. Candle reverse. Setelah reverse ini dia tidak menyentuh ataupun menembus MA510 high. Turun TP wajib di sini. Sangat-sangat
tipis karena extreme sell ini untuk scalping. Ya. Jadi bukan untuk entry berkepanjangan ataupun berkelanjutan. Nah, ada lagi contoh yang sangat besar. Ketika extreme sell muncul, ada candle reverse, ada candle retest. Di sini harga langsung drop. Dia tidak sungkan-sungkan ya untuk menembus area MA 510 low, mid BB, MA 50, bahkan low BB. Langsung sekali turun. Ini ciri-ciri ataupun macam-macam extreme sell yang ada. Jadi setelah adanya extreme sell, jangan coba-coba melakukan buy. Boleh melakukan buy dengan catatan candlenya, extreme sell-nya harus di-reject. Di-rejectnya gimana? Di-rejectnya ketika ada candle reverse, dia close di atas MA 510 high. Nah, contoh seperti ini. Ini extreme sell muncul. Candle reverse. Candle retest. Oke, di sini kita bisa melakukan entry sell. Setelah kita melakukan entry sell, tadinya mau ngambil TP wajib, tapi langsung kena stop loss. Karena MA 50 high ditembus kembali. Jadi ini tidak valid. Ya, mungkin dia akan melakukan extreme sell yang lain di sini di atas. Reverse, retest TP wajib. Ini tidak sempurna ya. Tidak sempurna. Saya akan mencari yang bagus, yang sempurna. Dan memang jarang dijumpai gitu. 1-2 lah, aja 1-2. Bukan beberapa intinya. Nah, ini extreme sell, ini reverse, ini retest. Ini yang sangat bagus dan jarang. Seperti yang tadi saya bilang. Jarang. Ini extreme sell terus, extreme sell. Ini candle reverse, dia sempurna karena close di bawah MA 10, MA 5 yang atas, MA 10 yang bawah, di bawah low Bollinger Band yang atas. Ini candle retest. Reverse, retest. Retestnya ini sangat cantik karena retestnya ini di bawah MA 510 low, high ya. Dan kita perhatikan tidak ada yang menembus lagi. Selalunya harga di bawah MA 510 high. Harga drop. Tadinya kita mau ngambil TP di sini, harga bawah. Dia lanjut melakukan continue CSAK ya, kemudian turun dan melanjutkan penurunan. Ini kenaikan. Itu ciri ekstrim untuk untuk sell. Nah, kemudian jika mencari ekstrim untuk buy, MA 5 low harus keluar reverse. Reverse itu candle bullish. Dan ini retest, ini entry point, ini TP wajib. Apa? Ingat ya, MA 5 keluar, ada candle reverse, ada candle retest. Pastikan retest ini tidak boleh menembus Bollinger Band, tidak boleh menembus MA 5 ataupun 10. Nah, ini dia tidak menembus MA 5 saja, tapi MA 10-nya di tengah-tengah. Bisa juga dikategorikan sebagai candle reverse, retest. Ya, di sini ada naik, CSA, turun, re-entry, makanya naik. Ini kalau kita melihat menggunakan Bollinger Band. Ya, time frame yang kita gunakan bebas.
semua time frame bisa. Ini contoh extreme sell reverse. Reverse-nya ini dia close di bawah MA5, di bawah mid BB. Retest TP wajib. Makanya ketika menyentuh, kenapa dibilang TP wajib? Menyentuh MA5 ataupun 10 yang low itu harus di close. Karena ini CSM, candlestick momentum. Makanya ketika pertemuan ini di sini harga naik karena ini area re-entry buy. Akan cari lagi. Pada time frame H4 di sini saya tidak melihat adanya extreme sell, extreme buy. Nah, ini ada extreme buy keluar, candle reverse, candle retest. Extreme buy, candle reverse, candle retest. Entry point naik. Extreme buy, MA5 keluar daripada low BB. Ada candle bullish, candle reverse. Ini candle reverse bagus, jarang sekali keluar ya. Candle retest. Ada reverse, ada retest. Turun, naik. Ya. Ingat ketika extreme sell muncul, extreme buy muncul, ya, ada candle reverse, ada candle retest. Oke, lagi. Extreme buy. Candle reverse. Candle retest. Jadi dia retest itu menguji harga low yang terbentuk. Makanya di sini tidak menembus. Dan pertemuan MA5 10 low. Ini TP wajib. Kalau misalkan mau ngambil TP di sini ya wajib di sini gitu. Harus. Extreme buy. Extreme sell, candle reverse-nya, candle retest-nya melebihi candle reverse. Ini tidak bagus, makanya harga naik. Ya. Jadi yang bagus itu extreme buy, reverse, ini retest-nya tidak terlihat, harga langsung naik aja. Macam-macam ya. Kita harus bisa menentukan ataupun melihat mana-mana candle yang akan continue ataupun yang benar-benar akan break. Seperti ini, extreme buy sudah keluar. Candle reverse, tapi retest-nya melebihi candle reverse. Nah, ini continue. Nah, extreme buy keluar, candle reverse, candle retest. Retestnya lebih rendah daripada candle reverse. Candle reverse adalah candle bullish. Lebih rendah, makanya turun terus. Ya. Turun tuh sampai mana? Sampai sini. Extreme buy, candle reverse, candle retest. Ya, reverse-nya itu harus bullish kalau buyer masuk. Extreme sell, candle reverse, retestnya lihat melebihi Bollinger Band. Jadi ini tidak bagus. Naik. Ini ada ekstrim lagi, reverse. Ini langsung CSAK ya, langsung turun. Seperti itulah.
Ya, jadi intinya ketika kita melihat candle reverse dan candle retest, adanya extreme sell, adanya extreme buy, yang harus diperhatikan adalah candle-candle retestnya sama candle-candle extreme sell ataupun buy yang terbentuk. Extreme sell, candle reverse, candle retest. Ini retestnya ini tidak boleh melebihi candle yang terbentuk daripada si extreme sell ini. Ya. Harga lebih cenderung tidak menembus high-nya. Turun, hanya turun. Nah, ketika extreme buy muncul pun sama. Extreme buy muncul, pasti ada candle reverse. Ini retestnya tidak melebihi MA 510 low. Naik. Kalau di sini sama, tidak melebihi, yang ini melebihi, disinilah entry-entry. Biasanya gitu, naik dulu baru turun gitu. Ini turun dulu baru naik, ataupun langsung naik, ataupun langsung turun. Ya, nggak ada yang 100%, jarang sekali. Yang bagus itu yang jarang terjadi yang seperti ini. Yang seperti ketika ada extreme sell, ada candle reverse, ada candle retest. Nah, retestnya ini tidak melebihi candle reverse retestnya. Hanya turun area-area untuk entry. TP wajib. Kalau misalkan melihat candle close di bawah ini, kita bisa melihat time frame yang lebih kecil. Nah, itu mungkin sedikit penjelasan candle reverse dan candle retest ya, dan TP wajib untuk extreme sell dan extreme buy. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi